tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada dua lagi kan, ada dua tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi tiga-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Pak, ini tapi kan informasi dari warga ternyata nggak cuma terjadi sekali kecelakaannya, tapi beberapa sebelumnya sudah pernah terjadi. Iya, masih bisa dapat izin, Pak? Izinnya kan tahun 2020, saya belum jadi gubernur, Mbak. Artinya dari pihak Pemprov sendiri, apa keterangan yang disampaikan dari pihak Pemprov? Ya, ada sejak ke situ begitu? Bukan, gini. Izinnya dikeluarkan tahun 2020. Ketika izin dikeluarkan tahun 2020 kan saya tidak bisa mengomentari. Izin yang 2020 kan saya menjabat 20 Februari tahun 2025 gitu loh. Kalau sejak saya memimpin sangat selektif dan bahkan saya sejak memimpin tidak mengeluarkan lagi izin tambang. Bahkan menutup. Kalau menutup saya banyak. Berarti untuk total berapa? Sudah berapa yang ditutup? Nanti tanya kepala SDM ya. Kalau saya satu-satunya tapi beberapa tambang yang kemarin kan di Kerawang sudah saya tutup. Terus kemudian kemarin di Subang sudah banyak yang saya tutup. Di kemarin juga penambangan emas yang memiliki pengusaha WNA Korea Selatan saya tutup juga. Nah, kemudian juga kita sudah menutup hampir ratusan tambang ilegal. Dan akan kita konsisten terus kita laksanakan penutupan di berbagai tempat dan Pak Kapoldanya relatif tegas. Seminggu yang lalu kita tutup tambang yang ada di Tasik. Dan mungkin dalam waktu dekat kita lagi memproses pidana penambangan di Tasik. Jadi sudah banyak langkah yang kita lakukan dan peristiwa ini peringatannya menurut keterangan Kepala SDM-nya juga baru kan, sudah berapa kali diingatkan oleh Pemprov Jabar. Pak, sedikit Kang, ini kan korban mungkin saja ini kepala keluarga. Ya. Banyak keluarga yang terdampak. Oke. Bagaimana dari Pemprov? Yang pertama bahwa korban ini bukan hanya pegawai. Tetapi ada pedagang asongan kayak barusan punya anak 3. Terus kemudian juga ada mungkin sopir, mungkin kenek. Maka keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena peristiwa musibah ini kami menanggung biaya hidup untuk anak-anaknya. Kemudian juga kami sudah menyiapkan santunan untuk keluarganya. Tetapi juga saya meminta pada pengelola tambang untuk segera melakukan langkah-langkah penanganan sosial terhadap mereka yang jadi korban. Kan tambang di sini untungnya sudah banyak. Kan harus ada sikap untuk memberikan bantuan dan tanggung jawab terhadap korban. Bagaimana jawabannya prosedur penanganan atau seperti apa untuk? Kalau saya sih mengatakan, karena saya 3 tahun yang lalu sudah ke sini, tambang ini tidak memenuhi syarat sebagai pengelola tambang. Karena 3 tahun yang lalu saya sudah datang ke sini dan saya sudah menyatakan waktu itu tambang ini mohon ditutup. Karena berjalan Pak tetap. Saya kan waktu itu belum jadi apa-apa Pak, gitu loh. Pak, terkait air, Pak, terkait sungai yang tercemar ini gimana Pak untuk Ya begini, kan aspek pidananya nanti biar Polda yang mendalami. Pidananya selain dilanggarnya standarisasi K3, juga misalnya aspek pencemaran. Kemudian kan ini Yayasan Kopontren. Benarkah Yayasan Kopontren ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pondok pesantren atau tidak? Atau hanya menggunakan baju Kopontren saja? Nah, biarkanlah itu penyidik yang melakukan pendalaman terhadap itu. Tugas saya hari ini adalah satu ya, bersama-sama tim Basarnas untuk melakukan pencarian korban sehingga bisa ditemukan lagi. Yang kedua, memberikan tanggungan terhadap keluarga yang ditinggalkan dari sisi aspek sosialnya. Kemudian yang ketiga, mendorong agar perizinannya tidak dibuka lagi dan itu sudah dilakukan. Yang keempat, melakukan recovery lingkungan termasuk mencari pidana lingkungannya apabila terlanggar. Kang, artinya ini setelah adanya kejadian ini seluruh aktivitas tambang di Gunung Kuda akan ditutup? Semuanya sudah di malam sudah ditutup. Berarti permanen atau gimana? Tidak akan saya buka lagi. Berarti permanen? Ya sudah, tidak akan saya buka lagi. Pak Gub, untuk terkait pemulihan kondisi sungai yang akhirnya menyebabkan para petani harus... Ya itu akan kita recovery ya, karena kan PR kita terhadap kerusakan lingkungan di Jabar itu banyak ya. Dan tindakan kita ini kan kadang-kadang berhadapan dengan masyarakat itu sendiri yang menginginkan tambang itu ada. Tetapi bagi saya hari ini saya lebih memilih konservasi, pengelolaan lingkungan, penyelamatan lingkungan daripada sekedar ekonomi.
Ya. Kerusakan sudah berapa hektar per sini luasan penambangan di 3 yayasan? Ini kan yayasannya 30 hektar seluruhnya. 30 hektar. Ya kita setelah ini juga kita akan manggil perhutani ya. Ini kan perhutani ini banyak sekali areal-areal hutan yang berubah menjadi areal tambang. Padahal kan perhutani ini adalah perusahaan pengelola hutan, bukan pengelolaan pengusaha tambang. Ini kan lagi-lagi dulu perkebunan itu menjadi PT sewa tanah, nah sekarang perhutani menjadi PT sewa lahan untuk pertambangan. Nah ini perusahaan yang BUMN yang aneh-aneh ini segera memperbaiki diri. Ini dosa ini. Berarti sebelumnya ini lahan perhutani Pak? Ini perhutani Pak. Saya mau panggil perhutaninya dan paling utama tata ruang. Saya minta Pemda Kabupaten Cirebon untuk segera melakukan perubahan tata ruang. Dikembalikan kembali tata ruang ini menjadi kawasan hijau, bukan kawasan pertambangan. Kang, selama ini fokus dengan alam dan lingkungan. Ya. Apakah nantinya juga tidak hanya tempat ini yang akan ditindak, tapi juga tempat-tempat lain? Saya kan sudah sampaikan, sudah berapa ratus di Jawa Barat tambang yang saya tutup. Dan saya akan konsisten pada sikap itu, termasuk kebijakan saya misalnya, kebijakan pembangunan berbasis bambu. Itu kan sesungguhnya saya lagi mengamankan Jawa Barat dari eksploitasi sumber daya alam. Pak Gub pada tahun 2001 kan Pak Gub pernah mengungkapkan ini cocok untuk jadikan lokasi wisata Pak karena dianggap indah. Iya waktu itu kan karena kan waktu izinnya kan sampai 2025. Dari sisi aspek kewenangan kan saya tidak boleh mutus izin di tengah. Ya, kalau sekarang kan ada musibah, ya izinnya langsung dicabut. Apakah ada rencana untuk pembangunan wisata ke depan? Ya gimana mau jadi wisata? Tempatnya masih harus di recovery. Ini harus recovery total dulu sehingga aman untuk lingkungan. Kalau sudah aman untuk lingkungan baru kita kembangkan wisata. Ya. Terima kasih Pak Gubernur. Itu tadi keterangan yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan musibah longsor yang terjadi di Galian C Gunung Kuda Kabupaten Cirebon. Ada sejumlah informasi yang tadi disampaikan bahwa Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat sudah memberikan surat peringatan untuk tambang sebelumnya dan juga tambang ini sudah diberikan sanksi. Sanksinya adalah pencabutan izin. Pencabutan izin sudah dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan tadi Gubernur Jawa Barat sempat mengatakan bahwa kira-kira 3 tahun lalu ketika dia belum menjabat sebagai gubernur sudah pernah mengunjungi tambang ini, sudah dilihat secara langsung dan memang dianggap kurang layak saat itu. Namun karena saat itu Deddy Mulyadi belum memiliki kewenangan sebagai gubernur, maka hanya bisa memberikan informasi tersebut. Lalu tadi dikatakan bahwa tambang ini dikelola oleh Yayasan Pesantren dan sudah ada 3 tambang yang dicabut sejak semalam. Dan nyawa orang yang hilang itu kan bukan hanya persoalan, dan ini bukan satu, jumlahnya sangat banyak. Untuk itu penambang harus bertanggung jawab terhadap peristiwa ini. Karena peringatannya sudah dilakukan. Saya sendiri secara pribadi dulu sebelum menjadi gubernur sudah datang ke sini. Dan saya meminta langsung untuk dihentikan. Karena menurut saya waktu itu kok nggak memenuhi standarisasi pengelolaan tambang yang memiliki basic K3. Dan ini memang kayaknya juga tidak punya inspektur tambang, tidak punya pengawas tambang, dan tidak punya ahli tambang. Mungkin kalau tambang plastik mereka punya. Pak, ini izin masih bisa dibuat sampai Oktober. Namun karena sampai Ya kalau gini aja kan sudah menimbulkan problem. Ya kalau sudah problem ya cabut. Resiko yang saya cabut mereka gugatan PT UN. Ya nggak apa-apa itu resiko saya. Pak, biar kejadian ini tidak terulang lagi Pak, ini apa perlu? Pokoknya begini saja deh, sejak saya memimpin, kan saya sudah mengeluarkan surat edaran, larangan alih fungsi lahan, pertama kan. Kemudian yang kedua, meminta kepada SDM dan Dinas Lingkungan Hidup melakukan moratorium terhadap izin pertambangan. Yang ketiga, kita sudah menutup ratusan tambang ilegal, dan Polda Jabar sudah memproses pidana beberapa tambang ilegal. Dan yang berikutnya adalah moratorium tidak ada lagi perpanjangan izin pertambangan di Jawa Barat. Cukup kan? Cukup. Ada yang lebih tegas dari ini tanya? Oke.